Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini adalah malam kedua bagi kita untuk melaksanakan pertanyaan pasion yang harus kita lakukan di rumah. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 dengan judul perikop Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini ingin berbicara soal pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Jadi ternyata penyaliban Tuhan Yesus itu terlaksana karena pengkhianatan. Sebenarnya Tuhan sudah merencanakan akan kematian Tuhan Yesus itu sendiri, tetapi pelaksanaannya boleh kita lihat ternyata karena pengkhianatan. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara apakah kita pernah dikhianati oleh orang lain atau menjadi pengkhianat. Dan saya pikir saudara-saudara keduanya baik itu pengkhianat maupun dikhianati sama-sama saja, sama-sama tidak mengenakan. Menjadi pengkhianat itu menjadi hal yang sangat-sangat mempermalukan bagi kita. Ya, itu bukan pekerjaan yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan sebagai seorang Kristen. Dan juga dikhianati juga itu merupakan hal yang menyakitkan dalam kehidupan orang percaya. Ya. Tapi saudara-saudara, kita mau melihat kepada melalui firman Tuhan pada saat ini bahwa Yesus sendiri mati oleh karena dikhianati. Yang menjadi pertanyaan kepada kita Bapak Ibu sekarang, ya, apa yang menyebabkan pengkhianatan itu boleh terjadi? Apa yang membuat kita bisa menjadi pengkhianat? Saudara-saudara, ya saya yakin tidak semua orang berkeinginan untuk menjadi pengkhianat. Tidak akan ada orang yang berkeinginan menjadi pengkhianat. Tetapi saudara-saudara, kita bisa jadi menjadi pengkhianat. Nah, ini yang saya katakan tadi saudara-saudara, apa yang menyebabkan kita bisa menjadi pengkhianat? Saudara-saudara, orang akan bisa menjadi pengkhianat itu dikarenakan karena cinta akan keinginan daging. Jadi keinginan dagingnya itu lebih kuat daripada keinginan rohaninya. Jadi hati-hati saudara-saudara, setiap orang percaya apabila keinginan dagingnya itu lebih kuat daripada apa yang ada dalam kehidupannya, itu akan menjadikan dia menjadi pengkhianat. Apakah itu keinginan daging saudara-saudara? Yang pertama itu adalah materi. Yang kedua itu adalah jabatan. Yang ketiga itu adalah kesenangan. Sering sekali orang menjadi pengkhianat hanya karena 3 hal tersebut. Yaitu materi, yang kedua itu jabatan, yang ketiga itu adalah kesenangan. Dan yang sering sekali saudara-saudara, karena keinginan daging yang seperti ini, ya, orang tidak memperdulikan apa yang harus dia akan lakukan saudara-saudara. Makanya Paulus mengatakan kepada kita di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan lihat ayat yang berikutnya, kalimat berikutnya saudara-saudara, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Sekali lagi saya mau katakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, apa yang mau kita katakan saudara-saudara melalui ayat itu? Ayat itu mau menunjukkan kepada kita akar kejahatan itu adalah cinta akan uang. Ketika orang lebih mencintai uang daripada segala-galanya, maka dia akan bisa mengorbankan apapun untuk mendapatkan uang itu. Sekalipun dia harus mencuri, sekalipun dia harus membunuh, sekalipun dia harus mengkhianati temannya, orang yang dia kasihi, dia akan dapat melakukannya.
Oleh karena itu makanya saudara-saudara, jangan sampai kita mencintai uang dari segala-galanya. Kita boleh membutuhkan uang. Memang setiap manusia membutuhkan uang. Tetapi jangan sampai kita mencintai uang daripada segala-galanya. Itu yang berbahaya. Makanya ada orang saudara-saudara hanya karena uang dia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan menjatuhkan diri kepada hal-hal yang memalukan. Makanya banyak orang sekarang nggak peduli, nggak malu lagi mencuri, membunuh dan sebagainya. Itu boleh dilakukan oleh orang-orang lain hanya karena apa? Karena dia lebih mencintai uang dari segala-galanya. Ya, dan Paulus menyatakan ini juga kepada kita, apa yang boleh dilakukan, apa yang diakibatkan oleh orang mencintai uang. Di 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Lihat ini saudara-saudara. Makanya boleh kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, makin banyak orang semakin mencintai dirinya sendiri karena di pikirannya dirajai oleh uang dan materi dan jabatan dan kesenangan. Yang kemudian lagi saudara-saudara dikatakan di situ, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi makanya orang bisa tinggi hati karena uang, karena materi. Orang bisa angkuh sekali karena apa yang dia miliki. Makanya orang berlomba-lomba saudara-saudara untuk mendapatkan uang. Jadi terus terang jujur, kalau ada orang yang angkuh, kalau ada orang yang sombong, kalau ada orang yang mementingkan dirinya sendiri, yang pasti bahwa dia sangat mencintai uang daripada segala-galanya. Ini jadi ukuran saudara-saudara. Makanya firman Tuhan, kalimat Paulus ini mengingatkan kita supaya jangan sampai kita terlalu mencintai uang sehingga kita jadi menghalalkan segala cara, membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Jadi orang demi uang, demi materi, demi jabatan mampu memfitnah orang lain, menghina orang lain. Dikatakan lagi, mereka akan berontak terhadap orang tua. Bayangkan sama orang tuanya sendiri, dia akan berontak, dia akan melawan hanya karena uang. Makanya ada berita kita lihat, ya, ada anak yang berani tega membunuh orang tuanya hanya karena uang, hanya karena warisan. Itulah karena pikirannya sudah apa? Dirasuki oleh uang. Tidak mempedulikan agama lagi. Ini dikatakan orang yang mencintai uang tidak mempedulikan agama. Makanya banyak orang saudara-saudara ketika melakukan kegiatan-kegiatannya di rumah karena memang cinta akan uang, ya, dengan pekerjaannya dia tidak mempedulikan. Dia harus bersekutu, dia harus pergi ke gereja, dia harus beribadah pada hari Minggu, dan secara khusus kepada kita kalau di jemaat AKBP Bitung dia harus ikut pertanyaan keluarga di rumah-rumah bersama dengan teman-teman kita satu sektor, ya. Orang mampu meninggalkan apa? Meninggalkan persekutuannya, meninggalkan Tuhannya karena apa? Karena uang. Ini yang bahaya saudara-saudara. Makanya ini firman Tuhan ini mengingatkan kita ternyata bahwa ketika penyaliban Tuhan Yesus itu pengkhianatan itulah yang menyebabkan Yesus tersalibkan. Dan tanpa kita sadari saudara-saudara, kita juga adalah bagian orang yang menjadi pengkhianat. Karena demi uang, demi materi, kita mau meninggalkan dia. Kita mau meninggalkan persekutuan. Dengan orang meninggalkan persekutuan berarti dia mau meninggalkan Tuhannya. Ya, oleh karena itu berdoalah. Ada orang yang berdoa seperti ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau ambil semua apapun yang menjadi, ya misalnya materi. Engkau ambil materi yang Engkau berikan, berkat-berkat kepadaku yang Kau berikan. Kalau karena itu aku akan menjauh daripadamu. Ini kalimat yang sangat menarik sekali buat kita saudara-saudara, ya, supaya ini mengingatkan kita hati-hati. Jangan sampai karena berkat, materi, jabatan, kesenangan yang Tuhan berikan kepada kita itu justru menjauhkan kita daripada Allah yang memberikan itu sendiri kepada kita. Jadi makanya ini juga mengingatkan kita saudara-saudara, jangan sampai kita jatuh ke dalam cintakan uang supaya kita juga jangan sampai menjadi pengkhianat, ya. Nah, yang Bapak Ibu saudara-saudara, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Yang pertama saudara-saudara, bahwa Judas itu adalah menjadi pengkhianat. Apa yang mau kita lihat dari situ? Kalau saya katakan Judas itu adalah bagian daripada pengkhianat, ya. Artinya Judas itu murid Tuhan Yesus. Dari 12 orang murid Tuhan Yesus saudara-saudara, satu orang daripadanya yaitu Judas Iskariot itu adalah pengkhianat yang menyalibkan Tuhan Yesus.
Apa artinya saudara-saudara? Ternyata pengkhianatan itu terjadi dari orang yang terdekat. Dari orang yang apa? Yang selama ini bersama dengan Tuhan Yesus. Yang makan minum bersama dengan Tuhan Yesus. Yang tidur juga bersama dengan Tuhan Yesus. Yang dia bisa menikmati banyak hal bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, sering sekali pengkhianatan juga terjadi dari orang-orang gereja. Hati-hati. Ya, hati-hati. Saya mau katakan kepada kita, sering sekali orang yang menjadi pengkhianat itu adalah orang-orang yang aktif dalam kegiatan kerohaniannya di gereja. Saya tidak tahu apakah termasuk dengan kita itu. Kitalah yang menjawab itu masing-masing di dalam hati kita. Ya. Yang kedua saudara-saudara, hati-hati akan uang. Uang bisa membutakan hati dan pikiran kita. Itu yang tadi yang pertama sekali saudara-saudara, cintakan uang. Jadi cintakan uang bisa membutakan hati dan pikiran kita. Ini yang mau diingatkan saudara-saudara di minggu pertanggungan pasion bagi kita hari ini, ya, supaya kita jangan sampai terlalu cintakan uang sehingga itu bisa membutakan hati dan pikiran kita. Ia juga bisa mencuri kasih dari hati kita. Bayangkan, kasih kita pun bisa tercuri. Makanya orang yang mencintai uang, dia tidak akan memiliki kasih itu sendiri. Dia apa? Makanya orang yang mencintai uang, memberikan, membagi apa yang ada dari dirinya pun dia tidak mau. Tidak mau. Karena apa? Karena dia lebih mencintai, karena dia takut akan kekurangan. Ya. Jadi hati-hati dengan mencintai uang, karena dia bisa mencuri kasih dari hati kita. Yang kemudian saudara-saudara, cintakan uang bisa mencuri kepedulian kita. Makanya banyak orang sekarang gak peduli dengan gereja, dengan masyarakat, dengan orang-orang yang miskin, gak peduli, gak persoalan. Mematikan rasa atau perasaan. Itu yang paling berbahaya saudara-saudara. Ya, jangan sampai gara-gara cinta kita akan uang, kita tidak memiliki perasaan lagi. Kasih kita tidak ada lagi. Wah, nggak repot. Ya, repot sekali saudara-saudara kalau sampai kita menjadi orang percaya, tapi kita tidak memiliki kepedulian dan perasaan lagi. Alangkah malangnya kita. Ya. Makanya berhati-hatilah, sering sekali orang ya bernama orang Kristen tapi tidak memiliki kasih, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki kepedulian. Sudah repot itu. Dan pada saat ini sekarang dengan situasi merebaknya virus corona ini, yang dibutuhkan pada saat ini, yang mau dicoba, dan saya yakin Tuhan sedang mencobai kasih kita, kepedulian kita, solidaritas kita. Bagaimana supaya kita sebagai orang percaya, betul-betulkah kita menjadi orang percaya? Mari tunjukkan dengan kasih, dengan kepedulian, dengan perasaan kita yang lebih terbuka lagi. Ini yang mau dilihat oleh Tuhan juga buat kita mungkin dengan kejadian-kejadian ini. Karena semakin banyaknya orang yang semakin lemah ekonominya, ya semakin banyak orang yang mengalami sakit penyakit, dibutuhkan kepedulian kita. Bagaimana kepedulian kita orang Kristen? Apakah kita masih seperti biasa-biasa saja atau lebih hebat lagi kepedulian kita? Ya, jadi makanya ini menjadi tantangan bagi kita. Yang ketiga saudara-saudara, ini yang mungkin juga perlu kita camkan dalam hati kita. Hati-hati, cintakan uang membuat orang munafik dan pura-pura baik. Makanya dikatakan di ayat yang ke-16 tadi, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dan saudara-saudara, di ayat yang kemudian kita boleh lihat bagaimana Judas menyerahkan Yesus kepada mahkamah agama atau tentara-tentara Romawi itu. Ya, bagaimana caranya Judas menyerahkan Yesus? Itu dengan mencium pipinya, cipika-cipiki. Dan ternyata saudara-saudara, orang yang terlalu suka cipika-cipiki, berhati-hatilah. Orang yang selalu memegang pundak kita, membangga-banggakan kita, memuji-muji kita. Justru adalah berbahaya sekali, lebih sering lebih gampang jatuh untuk menjadi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang pura-pura baik, ya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita mau diingatkan hari ini, ya, melalui firman Tuhan, jangan sampai cinta akan uang. Jangan sampai segala sesuatu kita halalkan karena kita mencintai uang daripada segala-galanya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, meneguhkan kita
supaya kita menjadi orang yang penuh kasih, penuh cinta, punya perasaan yang lebih hebat lagi. Sebab ketika kita melakukan ibadah pasion, pertanyaan pasion ini, kita mau diingatkan tentang cerita pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus mau mengorbankan dirinya. Dia punya kasih, dia punya perasaan yang luar biasa terhadap keselamatan kita. Kita lebih berharga jauh, ya, karena Yesus mau mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, ya, menjadi perenungan yang baik bagi kita. Hiduplah penuh dengan kasih, hiduplah penuh dengan cinta, hiduplah penuh dengan perasaan. Karena orang yang hidup dengan cinta dan kasih dan perasaan, hidupnya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu, jadikan kami menjadi orang yang tidak mencintai uang, sehingga kami bukan menjadi orang yang berkhianat, yang hanya memperdulikan keinginan daging kami, keinginan apa yang kami butuhkan dalam daging kami, sehingga kami tidak memperdulikan banyak hal. Bahkan kami boleh mengorbankan banyak hal. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah kami boleh tinggal dalam roh, tinggal dalam kasih, tinggal dalam perasaan, supaya kami boleh menyatakan kasih kami kepada setiap orang. Berkati setiap jemaat-Mu yang beribadah pada malam hari ini Tuhan, biarlah sukacita hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati juga kami yang mungkin pada saat ini sudah mengalami kejenuhan yang berat sekali mungkin. Ya Tuhan yang memberikan hati yang penuh dengan sukacita, kegembiraan kepada kami, kerelaan hati tulus ikhlas, dan dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kami boleh bertahan juga tinggal untuk di rumah menjaga kesehatan kami. Terima kasih Yesus, berkati pemerintah kami, berkati juga para dokter dan para medis yang selalu bekerja untuk merawat orang-orang yang sakit, terlebih karena terimbas oleh virus corona. Tuhan yang memberkati juga setiap orang-orang yang terbuka hatinya untuk memberikan berkat-Nya kepada orang-orang yang miskin dan terimbas ekonominya pada saat ini. Terima kasih Yesus. Kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Engkaulah Bapa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.